Saya Pak Eko Haryanto, Selaku selaku pelestari batik Semarang, juga perajin batik Semarang. J. Kresem 4 kali ini Pak, bisa dijelaskan? Ya, oke. Kresem ini kegiatan yang keempat. Jadi tema hari ini yaitu tentang revitalisasi batik Semarang yang sudah berjalan selama 19 tahun. Jadi sejak tahun 2006, sekarang 2025, berarti kita sudah melalui masa yang panjang 19 tahun dalam rangka merevitalisasi atau menghidupkan kembali batik Semarang. Jadi menuju 2 dekade atau 20 tahun untuk tahun 2026. Jadi kita membuat event ini lebih semarak, lebih ramai, harapannya masyarakat Kota Semarang lebih kenal dan lebih mencintai batik Semarang. Latar belakang revitalisasi. Oke, jadi dengan adanya kampung batik ya di kawasan Kota Lama, ada nama sebuah kampung yang namanya Kampung Batik. Kebetulan saya tinggal di situ. Kalau saya ada di Kampung Batik Gedong. Terus ada masih di kawasan Kota Lama, ada namanya Gedung GKBI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Nah, jadi erat kaitannya antara Kota Lama, Kampung Batik, dan perdagangan komoditi batik untuk keluar Pulau Jawa. Kebetulan lewatnya Kali Semarang yang dulu memang bisa dilewati kapal-kapal dagang, kemudian ke laut lepas di Tanjung Mas. Itu makanya revitalisasi itu menghidupkan kembali batik Semarang, di mana sebenarnya batik Semarang itu sudah ada sejak tahun 1800-an. Tahun 1800 batik-batik Semarang itu lebih banyak dipengaruhi budaya Eropa, khususnya Belanda. Ya, terus kemudian tahun 1900, ya, tahun 1900 berkembang motif-motif flora fauna yang dipengaruhi budaya Cina dan budaya keraton. Kebetulan ada seorang pengusaha keturunan namanya Tan Kong Tin, dia menikah dengan Raden Nganten, dia putri dari keturunan keraton. Kemudian muncullah motif akulturasi budaya, di mana motif flora fauna, pengaruh budaya Cina, dan motif-motif keraton seperti parang, kawung, truntum, seperti itu. Nah, kemudian tahun 2006, tepatnya bulan Juni, pertengahan sampai bulan Juli awal, dilakukan revitalisasi itu. Karena ingin menghidupkan kembali batik Semarang dalam rangka meningkatkan atau menumbuhkan ekonomi warga Kota Semarang. Ya, jadi kemudian pemerintah Kota Semarang memfasilitasi memberi pelatihan kepada masyarakat Kota Semarang, khususnya warga Kampung Batik. Nah, pada waktu itu 20 warga Kota Semarang atau warga Kampung Batik dilatih, diajari cara teknik membuat kain batik. Gitu. Pak, kalau ini Pak, 100 pembatik lah itu gimana itu? Oke, 100 pembatik kebetulan di Semarang ada 5 sentra. Semarang Timur, Semarang Tugu, terus Banyumanik, Tembalang, sama Gunung Pati. Nah, setiap sentra itu ada 25 orang pembatik. Kemudian kalau 25 kali 5 sentra ada 125. Itu belum digabung dengan komunitas. Ada klaster, ada kawista, ada kencono papat. Nah, ini artinya banyak para pembatik yang ada di Kota Semarang. Seperti itu. Hari ini apa yang saja Pak? Hari ini kita akan membatik bersama 100 pembatik dan 100 pengunjung Kota Lama. Terus yang tidak kalah heboh nanti, saat ini sedang kita persiapkan, ada kain batik tulis terpanjang yang ada di Kota Semarang. Jadi itu khusus spesial kita bikin, saya bikin satu roll, satu piece, satu gulung, itu nggak saya potong 1 inci. Jadi satu piece itu sepanjang 37 yard, atau kalau di meter jadi 33 meter. Jadi nanti hari ini akan saya display 2 motif batik Semarang. Satu motif jagat Semarang, ya di situ ada macam-macam, ada motif Taman Lele, ada motif Karangayu, ada motif Lawang Sewu. Jadi saya memadukan ikon-ikon yang ada di Kota Semarang, saya masukkan dalam lembaran kain yang panjang. Terus motif kedua ada motif asem baris. Ya, jadi itu Semarang
yang dikenal dengan kata asem arang sebelumnya. Jadi kata Semarang itu berasal dari kata asem arang. Kemudian kita mengeksplor buah asem. Nah, kenapa saya ciptakan motif asem baris? Jadi dalam arti kata gini, warga kota Semarang kita implementasikan seperti buah asem. Jadi kita berbaris yang rapi untuk membuat sebuah sebuah motif yang bagus gitu. Makanya saya ciptakan motif asem baris gitu. Terima kasih Pak. Cukup. Bu, nanti kalau misalnya ada surat kantor nggak apa-apa ya? Jadi ngomongin wesan. Ini sebelum jalan deh. Ini ada di tutol aja. Tutolnya gini. Oh, yang tadi Ngobrol Bu, ngobrol. Ya wis esuk. Bagi aku kan tidak apa-apa, ini baru biasa, tidak apa-apa, baru pemula, agak dikit-dikit mas. Bu, sambil natural aja Bu, sambil nyanding Bu. Sambil nyanding Bu, sambil batik Bu. Gawangan, iya mama itu kan gawangan ada di situ tadi sampai ke Iki pelaku batik kok iso. Warga mana Bu? Saya dari Solo mas. Solo. Gimana Bu? Kesan-kesannya membatik di Kota Lama ini Bu? Wah ini menyenangkan, jadi saya kaget sih kok ternyata ada acara ini dan saya senang batik. Saya senang banget batik. Saya punya beberapa koleksi yang lama gitu. Saya sukanya batik Solo gitu, yang klasik-klasik gitu mas. Baru pertama kali atau gimana Bu membatik ini Bu? Ini Pak pegang canting baru sekali, baru sekali ini. Dan ternyata nggak susah juga. Ini masih netes-netes nih. Tapi ya lumayan sih, seneng. Ternyata harus telaten, harus apa ya? Nggak kemrungsung gitu. Nggak gampang juga. Bu, testimoni terkait acara ini Bu. Saya seneng sih. Apa namanya? Karena kan zaman sekarang tuh anak muda banyak yang nggak suka batik, nggak tahu batik gitu ya. Jadi sebenarnya mereka perlu diperkenalkan kayak acara-acara seperti ini supaya mereka ngerti, oh proses batik tuh nggak segampang kayak kain yang dicetak gitu. Jadi kayak butuh waktu, butuh kesabaran seperti itu. Ini bagus sekali mas untuk apa? Menolong atau untuk memberitahu anak-anak muda sekarang mengenai proses membatik ya. Bu, kedatangan ke Kota Lama ini dalam rangka liburan atau gimana Bu? Saya liburan. Saya mungkin yang Kota Lama ini udah yang kedua kali saya kesini dan memang menarik sih. Dan jam segini kayaknya yang pas banget, nggak terlalu panas, nyaman gitu untuk jalan-jalan, untuk foto-foto.
Makasih Bu Ima. Makasih Bu Ima. Makasih. Asam jebule kasus 1 swidak. Tak kira kuwi kit. Tak kira media kit. Ya wis. Mana? Lah, tong loro yo apa yo? Yo lagi. Dari tim Esem Semarang bisa berkumpul di depan gereja Bledor. Ya mundur situ berarti. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti dibagi ya. Belum selesai. Coba nih kakaknya nih yang paling ini nih paling gede kayaknya. Waktunya Coca-Cola cookies enaknya nggak habis-habis. Ya. Waktunya Coca-Cola cookies enaknya nggak habis-habis. Oke, keren banget. Oh, hadiahnya. Lagi terus. Coba ulang dulu ya. Terus. Mbak. 2, 3. Oke. Sekali lagi. Terima kasih juga kepada Kak Afra. Terima kasih banyak Kak Afra dari tim Coca-Cola Biscuit. Benar banget.